Ya, teman-teman semua, untuk memulai perkuliahan ini, untuk kelancaran penerimaan materi, serta semoga Anda selalu sehat dan sukses selalu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini pertemuan perdana ya. Dan saya kayaknya baru pertama kali ngajar batch minggu kedua ya. Dan itu pun dari Jumat. Nunggunya panjang juga ternyata ya. Oke, dan hari Sabtunya pun langsung ada materi lagi ya, walaupun tidak tatap muka. Oke, kita langsung ke materi. Ya, jadi agenda kita hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan di grup, bahwa hari ini kita akan membahas tentang kontrak kuliah, kemudian refresh, 9 nilai kebudiluhuran, dan terakhir adalah overview dari materi CRM kurang lebih selama 14 kali pertemuan ke depan seperti apa ya. Oke, sedikit saja tentang bio saya. Ya, saya alumnus Budi Luhur juga waktu S1. S1 saya dari Budi Luhur, kemudian program studinya komputerisasi akuntansi tahun 2000, lulus 2004. Nah, namun sekarang KA semenjak 2007 kodifikasi dikti itu sudah tidak boleh lagi ada di level sarjana atau strata 1. Jadi hanya boleh berada di level vokasi ya. Jadi D3, D4 itu masih ada KA, tapi kalau S1 sudah tidak ada. Ya, nah merging ke SI, Sistem Informasi. Nah, pertanyaannya kita punya KA nggak? Masih punya, tapi untuk D3 ya, D3 unggulan itu. Nah, kemudian S2 saya dari UI. Saya belum S3, ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan kembali, dan saya mohon doa restu juga dari kalian juga ya, amin. Berikutnya juga bidang pekerjaan saya, jadi selain dosen, saya juga diberikan amanah menjadi pejabat struktural ya. Jadi S1 S2 saya beasiswa, kemudian setelah S1 saya beasiswa selesai, saya bekerja di Biro Sistem Informasi yang saat ini namanya adalah DTI ya, Direktorat Teknologi Informasi, itu sebagai programmer. Jabatan terakhir saya di sana adalah sebagai kepala subbagian programmer. Kemudian hasil dari aplikasi yang pernah saya kembangkan yaitu perihal tentang BAA ya, Biro Administrasi Akademik. Jadi terkait dengan penilaian ya mahasiswa dari awal sampai akhirnya, itu aplikasi ini yang saya bikin dengan menggunakan Oracle Desktop dan database Oracle. Nah, skupnya adalah dari universitas, kemudian seluruh fakultas. Jadi beda aplikasi yang ada di BAA universitas sama di BA fakultas itu beda secara skupnya ya, karena masing-masing punya otoritas tersendiri. Kemudian hingga ASTRI. Kemudian saya pernah juga menjadi kepala pelayanan registrasi awal di BAK, pernah menjadi kepala pelayanan personalia di Biro Rektorat, pernah menjadi kepala kegiatan kemahasiswaan. Dan nah ini mungkin Anda juga pernah tahu, saya pernah menjadi ketua program studi. Ini lumayan lama, hampir 2 periode ya, selama 7 tahun, dari tahun 2010 sampai 2017 akhir. Kemudian saya pernah menjadi wakil ketua bidang akademik di Stikom CKI Jakarta Timur sana. Kemudian saya pernah, nah saat ini saya di Lembaga Penjaminan Mutu. Jabatan terakhir saya adalah sebagai kepala bidang SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Kemudian ini email saya dan ini nomor handphone saya. Oke, nah ini slide ini sebetulnya saya adopsi dari yang pengajar tatap muka langsung ya. Jadi nanti ya silakan disesuaikan masing-masing aja lah ya. Yang penting secara substansinya masuk gitu ya. Oke, yang seperti kita ketahui bersama bahwa bobot penilaian saat ini kehadirannya 0%.
Namun dari kehadiran 0% itu mahasiswa harus menjaga kehadiran sebanyak 80%. Nah, tentunya perihal tentang kehadiran ini, kehadirannya adalah menggunakan e-learning ya, Moodle. Jadi pada saat saya menyampaikan Anda bahwa presensi hanya dibuka di hari Jumat dan juga di hari Sabtu dan mungkin di hari lain, saya pun nanti akan mengabarkan ke Anda. Nah, setelah Anda sudah tahu, kemudian artinya sudah saya kabari juga gitu ya. Segera saja Anda langsung melakukan presensi, jangan ditunda karena khawatir nanti lupa ya. Karena saya akan membuka presensi kehadiran itu full dalam satu hari, yaitu dari mulai jam 00 sampai jam 23.55 di hari tersebut ya. Jadi saya tidak menggunakan multi attendance gitu ya, karena sangat sedikit merepotkan pada saat nanti migrasinya. Jadi cukup satu hari saja dan saya pasti akan mengabari Anda. Termasuk pada saat adanya materi dan kuis ya. Jadi materi di e-learning ya, mungkin Anda melihat kok ini masih banyak tanggal yang ngaco ya. Termasuk juga pada saat mungkin Anda pernah salah bergabung di grup WhatsApp lain ya. Nah, itu kenapa? Jadi begini teman-teman ya. Pada saat e-learning, nah itu kita biasanya kan menyicil materi pertemuan 1, pertemuan 2, dan selanjutnya ya pada saat sebelum pertemuan. Nah, kemudian karena saya mengajar sudah pernah beberapa kali mata kuliah ini, tentunya saya ada fasilitas untuk melakukan impor dari semester lalu ya. Nah, jadi saya lakukan impor dari semester lalu. Nah, kemudian grupnya itu masih ke bawah ya. Nah, kemarin saya masih belum sempat untuk merubah. Kenapa? Karena beberapa minggu yang lalu saya ada dinas luar kota ke Jogja. Nah, kemudian sudah ada banyak mahasiswa yang masuk karena hasil migrasi, mungkin dia iseng-iseng lihat e-learning, gabung ke grup WhatsApp, langsung bergabung ya. Tapi dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan sih sudah mulai terarah ya, sudah masing-masing udah masuk ke dalam kelompoknya. Kenapa? Karena semester ini untuk CRM saya baru pertama kali dapat 3 kelompok nih ya. 1 di reguler dan 2 di kelas eksekutif, di kelas O2 dan di kelas G2 ya. Nah, kemudian jadi maksudnya bagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa begini, nanti di setiap pertemuan saya akan menyampaikan kepada Anda ya, sudah tiba atau belum pertemuan tersebut. Jadi nanti jangan kaget tiba-tiba pas di pertemuan di sini, lah kok Pak udah tutup tanggalnya? Bukan, karena bisa jadi itu belum disetting sama saya ya. Jadi belum disetting. Jadi untuk pertemuan saya lupa ya, pertemuan 2 kayaknya sudah saya setting ya. Tapi untuk pertemuan 3 dan selanjutnya itu belum saya setting. Nanti saya setting di mau mendekati saja gitu ya. Jadi nanti akan saya setting. Nah, di pertemuan 2 pun akan saya siapkan terlebih dahulu ya, nanti ketika di grup saya sudah woro-woro ya, teman-teman sudah siap nih materinya di e-learning dan sudah ada kuisnya dan tolong mengisi presensi. Nah, nanti Anda baru menjalankannya gitu ya, karena khawatir ada yang belum siap ya. Namun kalau untuk materi ya insya Allah semuanya udah siap. Ya, sekalipun nanti ada tambahan, ya nanti pada saat berjalannya waktu saja. Tapi secara umum materi sudah siap. Yang berbeda adalah waktu presensi, karena hasil dari impor semester lalu, termasuk juga kuis. Ya, kalau kuis saya ada sedikit update. Nah, kemudian untuk tugas 30%. Nah, tugas nanti tentunya setiap pertemuan saya ada kuis. Kemudian nanti juga akan ada tugas kelompok, ya. Tapi dengan adanya masa pandemi ini, tentunya saya akan menyesuaikan saja. Saya tidak mau terlalu ada tugas yang dalam tanda petik sangat membebani Anda semua. Kemudian untuk UTS 30%, UAS 40%. UTS biasanya ada di pertemuan pertengahan gitu ya. Bisa saja nanti di pertemuan ke 8, 9 atau 10 nanti akan saya sampaikan juga. Dan UTS itu saya ambil paling banyak atau mungkin juga bisa semuanya adalah berdasarkan dari kuis harian ya. Jadi kuis harian dalam berbentuk PG, bisa PG bisa essay. Nah, nanti untuk UTS itu essay. PG semua. Tapi diambil dari kuis ya. Jadi silakan Anda berstrategi bagaimana caranya untuk mengingat ya kuis tersebut. Ya terserah Anda lah gimana cara strateginya lah. Terus untuk UAS itu biasa di pertemuan terakhir ya.
Oke, dan tadi ingat, jika yang lulus harus menjaga kehadiran 80%. Nah, ya tadi saya sampaikan ya, pada saat sudah dibuka waktunya, harinya segera saja untuk melakukan presensi. Kalau untuk kuis, saya akan membuka relatif panjang lah. Kalau untuk yang hari Jumat, saya akan buka itu selama 3-4 hari. Sedangkan kalau untuk yang hari Sabtu, sebentar ada yang masuk. Untuk yang hari Sabtu, saya akan buka hampir 1 minggu. Ya. Jadi nanti secara due date, nanti akan saya sampaikan, tolong Anda perhatikan due date-nya. Ya. Selanjutnya untuk grading, ini saya rasa Anda sudah paham semua ya, perihal tentang grading. Nah, kemudian untuk ketua kelas, ya biasanya kan kita ada di mana? Di kelas ya ada format seperti ini ya, cuma kita sekarang sudah online. Perihal doa tadi biar saya yang mimpin. Kemudian perihal nanti katakanlah kalau ada tugas besar ya, nah tugas besarnya itu kalau yang biasanya ada 2 tugas ya, ada 2 tugas. Nah tugas yang dimaksud adalah tugas melakukan observasi desain sistem CRM yang ada di perusahaan tempat studi kasus. Nah, namun karena dengan ada kondisi pandemi seperti ini, saya juga memahami ya sangat sulit untuk dilakukan hal tersebut. Jadi paling tugasnya adalah untuk mereview software CRM yang ada di pasar saat ini, ya. Nah, nanti itu ada tugas kelompok. Tugas kelompok itu Anda kerjakan bersama ya. Nanti ada presentasinya juga dan demonya juga. Jadi ada presentasi dan ada demo. Kemudian ya Anda bagi kelompoknya, Anda sendiri nanti diatur kelompoknya. Kalau nggak salah kelas kita ini tidak terlalu banyak ya, hanya hitungan belasan ya, ini kelas paling sedikit kalau nggak salah ya, hanya belasan, saya lupa 14 atau 15 deh, hanya sekitar itu deh ya. Jadi paling dibagi 3 kelompok lah ya, dibagi 3 kelompok, nanti kalian atur saja untuk software CRM-nya apa. Namun yang harus diketahui adalah secara software-nya tidak boleh ada yang sama ya, software-nya tidak boleh ada yang sama. Kenapa? Karena nanti biar Anda juga mengetahui software lain selain yang software Anda review. Ya, apa kepentingan untuk mereview software? Nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman. Nah, ini agenda kita juga, yaitu perihal tentang 9 nilai kebudiluhuran. Nah, kita refresh sedikit. Tentunya saya tidak akan sedalam pada saat Anda di mata kuliah wawasan budi luhur dan aplikasi wawasan budi luhur, dan tentunya Anda sudah mendapatkan itu semua ya. Tapi kurang lebih ya kita refresh saja pada hari ini ya. Oke, 9 nilai kebudiluhuran, ada sabar mensyukuri, ada cinta kasih, suka menolong, jujur, tanggung jawab, rendah hati, toleransi, kerjasama, dan sopan santun. Nah, masing-masing nilai kebudiluhuran ini punya indikator ya, punya indikator apa yang harus dikerjakan ya. Kemudian jika Anda sudah memenuhi ini semua ya, selain tentunya beribadah ya, hablum minallahnya ya, ya inilah manusia budi luhur ya. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara mahasiswa budi luhur dengan mahasiswa universitas lainnya ya. Salah satu keunikannya ya kita berada di sini ya. Yang lain mungkin punya entah nilai-nilai seperti apa ya. Nah, tapi kalau di kita ya inilah nilai dari 9 kebudiluhuran. Nah, kemudian apa saja indikatornya ya. Indikatornya yang pertama, nah apalagi Anda yang notabene mahasiswa yang sudah bekerja, secara implementasi, secara aktualisasi diri terhadap lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, lingkungan kuliah, ya. Nah, ini bisa diimplementasikan. Dan juga yang perlu diketahui juga, ya kenapa perlu di-refresh? Mari kita saling mengingatkan, teman-teman, ya. Saya pun juga menilai saya, ya tentunya ya belum ada apa-apanya gitu ya. Oke, tapi mari kita saling mengingatkan. Yang pertama adalah sabar mensyukuri. Nah, apa yang dimaksud dengan indikator dari nilai
sabar mensyukuri, adalah manusia yang dapat menahan diri dari hal yang bertentangan dari aturan yang berlaku. Jadi kita mentaati aturan, kita disiplin di sana. Ya. Kemudian tidak mudah marah jika mendapat kesulitan, tidak juga mengeluh dalam menjalankan tugas. Apalagi pada saat kita di kantor, tentunya banyak sekali pekerjaan, belum ada permintaan, dan user ataupun stakeholders maunya kita selalu dalam kondisi yang baik, sedangkan mereka juga nggak tahu ya kita punya permasalahan apa dan sebagainya. Tapi kurang lebihnya adalah tidak mudah marah, jadi harus menahan diri, kemudian juga tidak mengeluh. Ya, syukuri saja, karena segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kemudian juga tidak terlalu yang berlebihan pada saat menerima keberuntungan ya, jadi tidak melonjak kegirangan dan sebagainya. Kemudian menikmati apa yang diperoleh sehingga dapat menjalani hidup dengan tenang. Mensyukuri. Berikutnya adalah cinta kasih. Nah, cinta kasih di sini adalah mampu memahami perasaan dan keinginan orang lain. Kita mampu untuk berempati. Kita mampu untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, jika sudah seperti itu, kita pun dapat mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, sehingga selalu menjaga suasana yang harmonis dan tidak ada konflik, dan senantiasa menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Dalam arti cinta terhadap sesama, cinta terhadap manusia, sesama manusia, cinta terhadap binatang, cinta terhadap tanaman, ya, tumbuhan ya. Karena bagaimanapun juga, ya mereka adalah makhluk hidup, yang mereka juga makhluk Tuhan, yang mereka juga beribadah, yang mereka juga bertasbih kepada Allah ya. Namun secara doa, secara tasbih, secara sembahyangnya ya kita tidak tahu ya. Kalau kita tahu lah bagaimana cara kita beribadah ya. Namun kita nggak tahu kan bagaimana cara hewan beribadah, cara tumbuhan beribadah. Nah itu ada cara mereka bertasbih, itu ada. Namun kitanya aja yang tidak tahu bagaimana caranya. Ya, oke, jadi mencintai sesama. Berikutnya adalah suka menolong. Nah, menolong di sini adalah memperhatikan kapan orang lain membutuhkan bantuan. Kita bisa berinisiatif, tentunya inisiatif yang baik, ya, dan suka membantu kebutuhan orang lain, peduli terhadap kesulitan orang lain dan melayani orang lain tanpa diminta. Ya, bahkan kalau saya sih punya sebuah target ya, sederhana saja, berbuat kebaikan minimal 1 kali dalam 1 hari. Itu jadi membantu orang minimal 1 kali dalam 1 hari, apapun itu bentuknya. Kemudian jujur. Nah, jujur adalah mata nilai modal yang diterima di segala aspek kehidupan ya. Kalau Anda sudah dikenal sebagai seorang yang jujur, ya Anda akan diterima ya di apapun pekerjaannya itu. Menyampaikan apa adanya sesuai dengan hati nurani, kemudian selalu berbuat sesuai dengan ketentuan dan kewenangan, tidak bersikap pura-pura, tidak membohongi diri, tidak mengambil hak orang lain, mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Jadi ya termasuk juga tidak korupsi, ya, menyampaikan sesuatu yang benar dan katakan jika itu salah, ya, dan juga mengakui kelebihan kepada orang lain. Menjadilah orang yang objektif, jangan subjektif. Jadi jangan sampai kita nggak suka terhadap seseorang atau golongan, jadi kita malah apapun yang mereka kerjakan itu selalu salah, padahal juga belum tentu kan, ya, padahal belum tentu. Kita lihat dulu, ya, jadilah orang yang objektif kepada orang lain maupun diri sendiri. Kemudian adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini tentunya adalah taat kepada apa yang diberikan kepada kita, pekerjaan yang kepada kita, taat pada peraturan yang berlaku, menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Ya, tentunya Anda sudah bekerja, Anda sudah tahu apa yang namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi, Anda juga tahu hak, wewenang dan tanggung jawab dan sebagainya dalam pekerjaan, sudah ada prosedur, SOP dan sebagainya, nah itu dijalankan. Kemudian mewujudkan janji yang telah dinyatakan, karena bagaimanapun juga janji adalah hutang ya. Selanjutnya adalah dapat mengemban amanah atau kepercayaan dari orang lain, ya, jadi orang yang amanah. Berikutnya adalah rendah hati. Nah, sifat ini adalah tidak menonjolkan diri sendiri, kemudian dapat menerima dan mengakui kelebihan orang lain, dan mengakui kekurangan diri sendiri, serta berani mengakui kelemahannya.
ya. Jadi dari poin ini yang perlu saya sampaikan begini teman-teman. Tentunya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kelebihan ataupun kekuatan serta juga kekurangan dan kelemahan. Dan yang perlu kita percaya adalah tidak ada orang yang sempurna. Ya, sekali lagi, tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Orang yang terlihat sempurna adalah orang yang sangat hebat, sangat baik untuk menutupi kekurangannya. Karena masing-masing orang pasti punya kekuatan, kelebihan, dan juga punya kekurangan, ya, dan kelemahan. Nah, dari di sini Anda bisa mengukur diri Anda. Kenalilah diri Anda. Apa kekuatan dan kelebihan Anda? Nah, itu coba lebih dieksplor. Nah, tentunya Anda pun juga pasti memiliki kekurangan. Apa kekurangan Anda? Nah, dari sana bagaimana caranya kita memiliki kekuatan ataupun kelebihan dapat menutupi kekurangan ataupun kelemahan kita. Ya, karena tadi masing-masing orang punya kelebihan dan juga punya kekurangan dalam bidang apapun. Ya, ada yang dia jago musik, ada yang suaranya bagus, ada yang dia jago dalam hal olahraga, ada yang jago dalam akademik dan sebagainya. Tadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya adalah toleransi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi tidak memaksakan kehendak diri sendiri, ya, dan juga menghargai perbedaan suku, ras, agama atau kelompok. Ya, jadi perihal tentang agama, tentang kebebasan menjalankan agama, ya. Kemudian perasaan bahwa yang satu merupakan bagian dari yang lain dan tidak menjadi superior dari kelompok yang lain, ya. Katakanlah kita di pekerjaan, kita jangan menganggap bahwa di posisi tertentu itu lebih rendah dibandingkan kita. Tidak, semuanya masing-masing memiliki porsinya sendiri-sendiri. Ya, di dalam perusahaan tanpa ada posisi itu pun perusahaan juga tidak akan bisa sehat dalam jalannya pekerjaan. Jadi tadi saling membutuhkan dan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia. Kemudian kerjasama. Nah, kerjasama di sini artinya adalah menjaga agar tidak konflik dalam mencapai tujuan bersama, kemudian saling membantu tentunya dalam hal yang baik dan positif, kemudian individu yang berpikir secara terbuka atau fleksibel. Yang terakhir adalah sopan santun. Nah, sopan santun di sini adalah menunjukkan perilaku interpersonal sebagai tataran norma dan adat istiadat yang sesuai dengan agama ataupun norma setempat. Ya, karena masing-masing tempat bisa saja sopannya itu berbeda. Ya, pernah di sebuah daerah kalau dia meludah, ya itu malah dia sopan gitu ya. Ataupun ya macam-macam yang menurut kita aneh, kok ternyata kok ini. Ya itu tadi tergantung dari budaya ataupun adat istiadat setempat. Ya, jadi ada istilah di mana, tolong koreksi saya ya, kalau nggak salah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung ya, kurang lebih seperti itu. Ya pada intinya kita mengikuti norma adat istiadat setempat, sopan santunnya. Ya. Menghormati yang dituakan kepada orang tua dan juga menyayangi yang lebih muda. Ya, bahkan sampai umur yang sudah hampir 40 tahun ini, saya kalau pamit kerja ke orang tua gitu ya, kalau lagi di rumah lagi ada orang tua, itu saya selalu cium pipi kanan, pipi kiri. Ya, jadi selain salim, cium pipi kanan, pipi kiri. Saya nggak tahu kenapa kalau dengan melakukan hal tersebut, kayaknya keberkahan ada di belakang saya, menyertai saya. Ya, sebaliknya kalau katakanlah ada yang lupa dan sebagainya gitu, nggak tahu, kayaknya ada aja yang salah, entah di jalan, entah di kerjaan gitu ya. Ya itu yang mungkin saya bisa share ke Anda. Kemudian juga tidak pelit pujian, ya dalam arti pujian terhadap orang lain yang relevan tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi, serta membiasakan dengan kata maaf, tolong, dan terima kasih dalam baik itu. Ya, jadi kalau sopan santun itu kan dapat terlihat dari perkataan, dari perbuatan, kemudian juga pada saat komunikasi baik lisan maupun non lisan ya. Jadi pada saat kita chatting ya sopan ya. Karena kalau ngeliat dalam kondisi saat ini, saya rasa ya tidak sedikit lah yang nggak bagus pada saat di nulis status atau komentar
atau tulisan-tulisan apa. Nah, itu tolong dijaga ya, harus tolong ditahan ya, ditahan. Karena bagaimanapun juga Anda mahasiswa budi luhur ya. Oke, kita saling mengingatkan saja ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi kita lanjut. Ini secara materi kurang lebihnya. Nanti bisa saja saya switch tergantung dari kebutuhan. Ya, jadi pertemuan pertama ada hari ini kita kontrak kuliah, kemudian tadi kebudiluhuran dan ada pengantar atau tahap overview CRM. Ada tahapan dan aspek CRM nanti kita bahas pada hari ini. Kemudian di pertemuan berikutnya nanti akan ada materi tentang pelanggan. Apa itu pelanggan? Siapa itu pelanggan? Kemudian apa itu customer value? Ada perilaku serta customer journey. Selanjutnya di pertemuan berikutnya ada materi 7 Power Strategies to Build Customer Loyalty. Ya, jadi karena secara materi itu nanti beda sama reguler ya. Kalau reguler saya bisa tatap muka setiap pertemuan ya, walaupun ya tidak akan 100% juga. Tapi kalau di kelas eksekutif ini memang sudah didesain adalah tatap muka dan di hari gandengannya itu tidak tatap muka ya. Karena secara jam itu bisa dibilang itu fleksibel. Ya mungkin kalau tatap muka pun ya mungkin ada kerjaan ataupun bentrok dengan kelas lain. Jadi hanya materi, sekalipun adalah ya video paling ya. Okay. Nah, dalam arti apa? Jika nanti ada materi yang katakanlah sudah saya berikan namun belum saya jelaskan, bisa saja saya jelaskan di pertemuan berikutnya agar lebih holistik ya pada saat penyampaian materinya. Ya. Kemudian tahapan CRM dengan aspek SIS ini di skip saja ya. Kemudian nanti saya akan bahas tentang apa itu tataran CRM ya, ada tataran strategis, ada operasional, ada analitik. Di strategis nanti kita bicara tentang fungsi CRM di marketing, kemudian di Salesforce automation, dan kemudian ada di service and support. Kemudian berikutnya adalah ada presentasi tentang tadi yang sudah saya sampaikan, review software CRM. Jadi nanti Anda cari software CRM yang Anda pilih, bisa berbayar atau free, sekalipun berbayar, Anda coba trialnya, karena ya ngapain juga orang kita mau coba kok, jadi nggak usah Anda bayar ya, cukup pakai trialnya saja. Nah, di trialnya itu tentunya kan ada fitur-fitur yang standar yang bisa digunakan. Nah, ini nanti ada review, kemudian kenapa Anda milih software tersebut, selanjutnya Anda lakukan instalasi, Anda sampaikan bagaimana cara instalasinya, ya. Model sekarang kan bisa jadi dia di desktop, bisa jadi dia web based, ya, jadi berbasis cloud, software as a service. Nah, bisa juga dia kombinasi dengan mobile juga, ya nanti ya tergantung dari software yang Anda pilih. Kemudian kenapa Anda milih software tersebut, apa kelebihannya, bagaimana cara menginstalnya, kemudian Anda lakukan demo Anda entry itu masing-masing 5 data, kemudian masing-masing 5 data, Anda coba sampai ujungnya adalah menampil laporan dan menampilkan dashboard, gitu ya. Nah, kenapa? Nanti dari sana, biar Anda mengetahui fitur-fitur apa yang ada di dalam software CRM secara generik yang sudah ada di pasaran, yang sudah matang di pasaran, ya. Karena pada saat kita bicara software CRM, ya pilihannya tentu ada berbagai macam, ya. Ada pilihannya adalah kita bisa membuat artinya bisa in-house, kemudian juga bisa kita sewa, bisa juga kita beli. Nah, masing-masing punya pertimbangannya, ya. Nah, minimal kalau katakanlah nanti Anda mau in-house, Anda bisa build sendiri. Nah, tentunya kan Anda juga harus melakukan studi banding, kira-kira fitur apa saja sih yang perlu ada dan diadopsi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, nah berikutnya kita mulai masuk ke materi ya. Oke, Customer Relationship Management. Ya. Nah, sebelum masuk sini, kita coba samakan persepsi dulu. Ya, ada customer atau pelanggan, ada juga consumer.
atau konsumen? Nah, pertanyaannya ya, ini Anda nggak usah browsing ya, cukup sepengetahuan Anda saja ya. Salah nggak apa-apa karena kita diskusi. Ya, apa sih perbedaan ya antara konsumen atau consumer dengan customer atau pelanggan? Apa perbedaannya? Silakan dipikirin dulu. Tidak usah browsing-browsing ya, nggak usah cari-cari di internet gitu ya. Ini menurut pendapat Anda aja. Nanti kita diskusikan. Halo Pak. Ya, Dara, gimana menurut kamu? Kemarin kalau nggak salah sempat dengar, cuman aku juga nggak tahu ini benar atau enggak, aku nggak browsing sih. Jadi konsumen itu orang yang beli barang tapi untuk kemudian dia pakai gitu Pak. Iya nggak sih? Terus kalau misalnya customer ya dia beli sekedar beli aja gitu, atau targetnya. Tolong koreksi ya Pak. Oke, bagus. Jadi semuanya sama-sama beli ya? Iya, atau mungkin customer itu nggak beli apa ya? Masa nggak beli? Sama-sama beli dong. Oh iya. Iya, oke. Tapi poinnya saya udah dapat ya. Poinnya saya udah dapat gitu. Tadi ada kata kuncinya tadi tuh di konsumen. Bagus. Mungkin pendapat yang lain? Dara suaranya bagus. Kalau di on ini, Dar, dengeran ini. Makasih Pak. Andre, mungkin punya pendapat? Atau Fahrul, Ambar, Irfansyah, Rafli, Kurnia? Tadi mana nih orang Gramedia nih? Harus tahu tuh perbedaan itu. Hadir Pak. Ya, gimana Andre? Apa bedanya antara pelanggan atau customer dengan konsumen? Apa bedanya yang mendasar? Kalau konsumen itu setahu saya yang konsumsi produknya sih Pak. Kalau customer itu membeli. Oh. Kalau menurut saya sih Pak. Jadi kalau menurut saya adalah, iya. Oke. Jadi kurang lebih sama dengan Dara ya? Iya Pak, betul. Udah, cukup bagus ya. Oke. Jadi teman-teman mohon maaf ya kalau pada saat mengajar ini saya rada sedikit dalam tanda petik ngebut ya, karena kalau di kelas yang lain itu bisa di pertemuan pertama tuh bisa panjang, cuman kalau malam gini saya juga tidak mau terlalu malam juga gitu ya. Oke, ya lanjut ya. Betul, bagus ya. Jadi customer atau pelanggan ya, dia membeli produk itu bisa untuk dirinya sendiri, dia pakai, bisa dia setelah dia beli, dia kasih ke orang lain, ya. Misalnya kamu nih beli handphone, kemudian katakanlah kamu udah pakai sebulan, terus kemudian udah deh, nah kasih ke adik, ya. Atau emang sengaja kamu kasih beli sesuatu untuk orang lain, entah ke orang tua, entah ke pacar mungkin, ya. Nah, jadi beli bisa dipakai, bisa untuk orang lain, dan juga bisa untuk dijual lagi, ya. Katakanlah Anda pada saat beli tanpa Anda apa-apain, Anda jual. Anda bisa ambil selisih dari situ. Ya, dengan entah caranya bagaimana, Anda dapat sebuah harga dan harganya itu relatif masih murah, kemudian Anda jual lagi, Anda dapat selisih dari sana, bisa juga. Atau setelah Anda beli, Anda tambahin nilai terhadap produk tersebut. Anda lakukan modifikasi. Ya, misalnya contoh sederhana, Anda beli kaos polos warna putih atau warna hitam, kemudian Anda bikin desain gambar yang bagus di sablon, kemudian Anda jual kaos tersebut. Nah, tentunya nilainya akan menjadi bertambah, ya. Nah, apapun itu, ya. Jadi itulah konsep dari customer. Secara definisi nanti akan berbeda, tapi secara esensinya dulu, ya. Jadi orang yang membeli bisa untuk dirinya sendiri, bisa untuk orang lain, ya, dan juga bisa untuk dijual, ya, bisa dijual lagi gitu. Nah, beda sama konsumen. Nah, kalau konsumen dia bisa menjadi pembeli, tapi setidaknya dia adalah pengguna atau pemakai akhir. Betul,
asal katanya adalah dari konsumsi, konsum, ya. Dia menggunakan atau memakai produk tersebut, sehingga secara experience dia sendiri yang merasakan produk tersebut. Nah, sehingga kalau contoh ada di produk Unilever, ya, ada statement nomor telepon, ada bacaan tuh, suara apa? Suara pelanggan atau suara konsumen? Ada yang notice nggak di produk Unilever? Suara konsumen, ya, karena dia pengen tahu feedback atau masukan dari pengguna produk mereka, ya. Jadi itu bedanya ya. Kalau customer dia beli untuk dirinya sendiri, bisa beli dirinya sendiri, bisa dia pakai, bisa juga dia berikan kepada orang lain, bisa juga dia jual kembali, ya. Tapi kalau si consumer atau konsumen, dia adalah si pengguna atau pemakai akhir dan tidak untuk dijual kembali, gitu. Jadi dia pengguna akhir, ya. Oke, nah kita lanjut. Nah, berarti di sini yang kita pelajari adalah lebih fokus ke orang yang memang dia membeli. Apakah nanti dia menggunakan, apakah nanti untuk orang lain, yaitu kita bicarakan nanti, ya. Tapi setidaknya ini adalah view perusahaan terhadap orang yang membeli produk perusahaan. Itulah customer. Oke, jadi objektif kita pada perkuliahan ini adalah mahasiswa mengetahui ya tentang bagaimana konsep CRM dari tinjauan bisnis proses CRM. Di sana nanti ada tahapan acquire, enhance, dan retain, serta bagaimana bentuk desain data, analisa proses, dan rancangan sistem CRM, dan juga mengetahui fitur-fitur utama dari CRM software. Jadi, mata kuliah ini memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang kebaikan penerapan CRM di sebuah perusahaan. Karena perusahaan tumbuh besar dan berkembang tentunya tidak lepas dari atau karena pelanggannya. Bagaimana mereka cara untuk memaintain pelanggannya. Oke, ini slide jadul sebetulnya ya. Jadi dulu tuh ada survei bahwa pelanggan puas dan tidak puas. Kalau pelanggan yang tidak puas, mereka akan bercerita kepada sekitar 7-10 orang temannya. Namun, jika pelanggan puas, dia akan rekomendasikan perusahaan atau produk tersebut ke 3-4 temannya. Jadi tidak sampai 50%. Ya. Nah, dalam hal ini seperti apa? Begini, mata kuliah ini atau beberapa mata kuliah atau mata kuliah lain lah, nanti Anda akan menjadi role atau peranan masing-masing di mata kuliah pemrograman katakanlah, ya, pemrograman berorientasi objek menggunakan C++ atau Java, ya. Nah, tentunya Anda akan memiliki peranan, nanti akan Anda menjadi seorang programmer. Kemudian di mata kuliah algoritma, nah tentunya Anda menjadi peranan yang nantinya bisa untuk menjadi problem solver, ataupun juga sebagai basic dari programmer. Kemudian di mata kuliah analisa perancangan SI, nah tentunya peranan Anda adalah sebagai sistem analis, ya, dan lain-lain. Nah, untuk mata kuliah ini, mata kuliah CRM, ya, nah tentunya Anda diajak, Anda bisa menjadi seorang customer, Anda juga bisa menjadi seorang yang berada di dalam perusahaan, orang yang terkait memanage perusahaan, bagaimana cara untuk memanage pelanggan Anda, ya. Jadi feel-nya adalah berdasarkan pengalaman Anda sebagai pelanggan, apa sih yang pelanggan inginkan? Nah, itu yang harus direkam dari sisi perusahaan sebagai timbal balik. Ya. Oke, lanjut. Nah, kembali ke sini. Ya. Langsung ke contoh aja. Misalnya, contoh ya. Contoh di dekat kampus ada tempat makan. Ya, ada tempat makan baru dekat kampus. Nah, kemudian suatu hari Anda
ini katakanlah kita tidak bicara pandemi ya. Anda kuliah di kampus, kemudian Anda, sebentar, ada yang bergabung. Oke, ya. Jadi ya udah, ini karena udah banyak yang udah kumpul, saya mengingatkan kembali bahwa tolong Anda pada saat gabung ke Google Meet itu menggunakan akun atau NIM Budi Luhur supaya tidak menginterrupt saya pada saat menjelaskan, karena kadang-kadang saya suka hilang fokus ya. Jadi itu sih tujuannya, jadi biar Anda bisa langsung gabung tanpa saya melakukan admit ya. Tentunya Anda kan sudah punya NIM, akun NIM Budi Luhur ya. Kalau nggak punya ya tolong diurus, dihubungi pihak DTI gimana caranya untuk mendapatkan akun Anda. Seharusnya sih idealnya Anda sudah punya semua ya. Lanjut ya. Oke, Anda kuliah nih malam nih ya, kuliah malam, kemudian pulang kerja, Anda merasa lapar nih, oke, Anda nyampe katakanlah jam berapa, jam 6, wah Anda mampir dulu deh ke tempat makan itu, wah ini ada tempat makan baru nih, Anda coba makan, ya, Anda makan, nah ternyata Anda mendapatkan pelayan yang kurang ramah, ya, kurang senyum, gitu ya, jadi memang tetap dilayani, cuma Anda mendapatkan kesan kok nih kayak pelayannya kurang ramah ya. Dah, kemudian Anda makan nih. Anda makan, Anda merasakan kok makanannya biasa aja ya, rasanya so-so gitu ya. Masih enak makanan rumah, padahal ini kan tempat makan yang seharusnya bisa di atas daripada itu ya. Dan secara porsi pun ini porsi untuk orang tempat makan di dekat kampus, tapi kok porsinya kok sedikit ya gitu ya. Oke, kemudian Anda bayar. Nah, di saat Anda bayar, Anda pun juga merasa kaget karena secara harga itu kok mahal menurut Anda ya untuk ukuran makan seperti itu ya. Karena kalau dibandingkan di tempat makan lain ada yang sampai bahkan ngambil nasinya ngambil nasinya bebas ya. Kemudian secara harganya juga murah ya. Ya pas di kantong, tapi kok ini kok seperti ini ya. Nah, di sana Anda merasa tidak puas ya. Di saat Anda merasa tidak puas, ya udah tuh nanti di kelas Anda bisa ngomong tuh sama teman Anda tuh. Bro, lo tahu gak tempat makan di samping kampus tuh yang baru tuh. Wah, Anda cerita bla 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 ya. Belum lagi misal pada saat di perkuliahan ya masuk terus tiba-tiba nunggu dosennya nggak datang dan ujung-ujungnya dosennya nggak hadir. Wah, dosen nggak hadir nih ya. Nah, dosen nggak hadir, yuk lo udah makan belum? Ya belum nih, kita makan yuk bareng yuk. Nah, makan bareng di mana ya? Ya udah di tempat makan baru itu tuh. Nah, karena Anda sudah pernah merasakan, Anda bilang ke teman Anda, wah jangan di situ deh bro, gue udah pernah tuh ngerasain tuh kayak gitu. Nah, jadi di saat Anda tidak puas, Anda akan bercerita kepada banyak teman Anda dibandingin di saat Anda puas. Namun teman-teman, sekarang era digital, sekarang era sosial media, ya, saling sharing, ya. Saling sharing artinya dengan Anda punya sosial media, apakah itu di Twitter atau di Facebook, ya tadi pengalaman-pengalaman Anda bisa share di sana. Ya ini tadi zamannya sosial media dan sulit untuk diatur ya. Walaupun tadi ya saya sudah sampaikan 9 nilai kebudiluhuran ya. Cuma ya hal seperti itu yang namanya sosial media. Anda tulis status, mungkin Anda tidak mention atau tidak menyebutkan nama tempat makannya. Anda bilang ya, aduh, makan di tempat makan samping kampus yang baru, udah pelayannya kurang ramah, rasanya biasa aja, mahal lagi harganya. Nah, gitu kan. Nah, itu masuk ke timeline tuh. Dan nanti ya Anda katakanlah punya teman ya, ada teman katakanlah misalnya ada 300 ya. Dari 300 teman Anda, ya adalah beberapa yang komen, ada yang like, ada juga yang tidak melakukan apa-apa, tapi sempat ngebaca status Anda kan, ya. Dan nanti ada yang komen tuh, emang di mana bro? Gitu. Terus kamu bilang, ya ada deh tempat makan baru dekat kampus. Nah, mereka orang yang tahu pasti di situ toh. Gitu. Nah itu jadi hati-hati. Nah, apa lesson learn-nya? Ya, adalah, nah tentunya di saat Anda membangun sebuah tempat makan ya dekat kampus, berarti segmentasi atau kelompok pelanggan Anda adalah mahasiswa kampus. Nah, kalau mahasiswa kampus, nah dilihat dulu, mahasiswa kampus juga punya segmentasi pasar ya. Kampus yang dalam tanda petik
elit sama yang biasa saja, ya kalau kita ya kita sama-sama mengetahui lah, anggaplah budi luhur di segmentasi menengah ya, anggap gitu ya. Tentunya berbeda ya. Dan kalau mahasiswa biasanya maunya apa sih? Mahasiswa kan maunya, saya masih gabung gak sih? Masih gabung ya. Oke. Mahasiswa kan maunya yang apa? Yang enak dan murah ya. Ya seperti itu gitu ya. Dan ya harus menyesuaikan dengan segmentasi pasar di mana perusahaan memiliki target pasarnya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi kita balik di sini. Kita balik. Nah, berarti harus seperti apa? Oh, harus pelayan yang ramah. Nah, di saat katakanlah segmentasi Anda di situ adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa sukanya yang seperti apa? Gitu. Variasi menunya yang seperti apa? Gitu ya. Nah, bahkan pernah ada juga kan yang antara puas dan tidak puas itu ada kalimat tuh kalau di restoran pernah bilang tuh, jika Anda puas dengan masakan dan pelayanan kami, sampaikan kepada seluruh teman Anda. Namun jika Anda merasa tidak puas, sampaikanlah kepada kami. Nah sampai dibuat statement seperti itu ya. Oke, lanjut. Karena bagaimanapun juga prinsip dasar kepuasan di sini adalah hal pertama pada saat kita bicara tentang perusahaan jangka panjang dengan keuntungan yang sehat. Karena pelanggan yang puas, nanti pelanggan akan menjadi loyal. Di saat pelanggan menjadi loyal, ya, dia akan terus bertransaksi terhadap perusahaan, dan itulah yang kita menjadikan itu sebagai keuntungan perusahaan. Oke, kita lanjut ke pengertian CRM. Ya, ada banyak pengertian CRM. Nah, ini menurut Loudon dan Trevor menyampaikan bahwa CRM menyimpan informasi pelanggan. Dia menyimpan informasi pelanggan, tadi ada namanya, kemudian ada kontaknya, ya, dia sebagai profil, dan menyimpan serta merekam seluruh kontak yang terjadi. Nah, kontak yang terjadi dalam hal apa? Dalam hal, katakanlah jika baru nanya-nanya, baru melihat, gitu ya, seandainya pun Anda punya kesempatan untuk merekam si pelanggan tersebut, rekamlah. Nah, apalagi saat mereka sudah melakukan transaksi. Pada saat mereka melakukan, kita berikan approaching penawaran, kemudian mereka pada saat melakukan transaksi, kemudian mereka saat melakukan pembayaran, mereka tadi pemesanan pembayaran, kemudian mereka melakukan testimoni mungkin terhadap produk, mungkin juga mereka melakukan retur, mungkin juga mereka melakukan kritik dan saran, ya keluhan. Nah, itu semuanya direkam kalau bisa. Ya, bukan kalau bisa ya, sistem dari CRM bentuknya adalah seperti itu. Merekam seluruh kontak yang terjadi. Ya. Jadi merekam informasi pelanggan dan juga merekam seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dengan perusahaan. Tadi tuh semuanya tuh. Ya, serta membuat profil pelanggan untuk staf perusahaan yang memerlukan informasi tentang pelanggan tersebut, agar staf perusahaan mengetahui dengan siapa mereka berinteraksi, dengan pelanggan yang seperti apa, dengan pelanggan baru atau pelanggan lama, dengan pelanggan yang sedikit transaksinya atau yang sudah banyak transaksinya, yang sudah menghasilkan benefit ataupun income terhadap perusahaan. Jadi memang harus kita perhatikan hal tersebut, ya. Jadi jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah mentreatment pelanggan. Oke. Nah, tentunya dengan hal seperti ini tidak bisa kalau kita bicara tentang sesuatu yang manual, catat-catat dan sebagainya. Ini perlu terekam ke dalam sebuah sistem. Nah, sistem informasi ini, yang teknologi ini yang bisa mewadahi hal yang tujuan dari perekaman ini, dan itu adalah CRM, ya, sistem informasi CRM. Kotler, ya, pakar manajemen, menyampaikan bahwa CRM mendukung suatu perusahaan untuk menyediakan pelayanan kepada pelanggan secara real time, ya, artinya dalam 24/7 sebagai untuk transaksi dan juga bantuan. Dan
menjalin hubungan dengan tiap pelanggan melalui penggunaan informasi tentang pelanggan. Nah, jadi kurang lebih sama ya. Informasi tentang pelanggan dalam hal ini adalah perihal tadi informasi pelanggan, siapa dia, kontaknya, kemudian seluruh kontak yang terjadi dengan perusahaan, ya, dari pemesanan, transaksi pembelian, ya, pembayaran, mungkin dia juga pernah mengeluh dan sebagainya, ya itu terekam. Kemudian perihal tentang profiling, apa yang mereka pernah beli di perusahaan, nah itu bisa terlihat, ya kita bisa mapping tuh nanti profilnya perusahaan si pelanggan itu seperti apa. Kemudian menurut Haryati, ya, CRM didefinisikan sebagai suatu rangkaian aktivitas sistemik, artinya yang sudah terencana, yang terkelola sebagai usaha untuk semakin memahami pelanggan, menarik perhatian, dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang menguntungkan. Di sini ada keyword namanya most profitable customer, atau pelanggan yang menguntungkan. Kenapa? Karena di dalam perusahaan, pelanggan yang bertransaksi, tentunya ada pelanggan yang hanya sekedar numpang lewat. Dalam arti dia beli sekali, berikutnya ya udah nggak pernah beli lagi. Tapi ada pelanggan yang dia sudah repeat order, sudah repeat purchase, yang dia sudah transaksi berulang. Ada juga pelanggan yang sudah menjadikan perusahaan sebagai suppliernya. Ada juga pelanggan yang sudah tidak mau berpindah ke kompetitor, jadi setia kepada perusahaan Anda. Ada juga pelanggan yang dia sudah menjadi marketer bagi perusahaan, yang artinya sudah merekomendasikan perusahaan Anda dari mulut ke mulut tanpa diminta. Nanti kita bahas itu di bab pelanggan di pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Ada treatment yang berbeda di situ. Bagaimana mempertahankan loyalitas pelanggan yang menguntungkan demi mencapai pertumbuhan perusahaan yang sehat. CRM bertujuan adalah sustainable dan keuntungan perusahaan jangka panjang, bukan jangka pendek, ya. Nah, mungkin Anda juga bisa perhatikan perusahaan yang maunya hanya untung terus tanpa memikirkan pelanggannya, ya. Ya kita lihatlah bentuk perusahaan yang seperti itu tidak akan lama, ya. Tidak akan lama, jadi tidak bisa survive lah, ya. Nah, jadi yang bisa survive yang seperti apa? Nah, tadi perusahaan yang bisa memahami pelanggannya, yang bisa mempertahankan pelanggan, nah, demi mencapai pertumbuhan perusahaan yang sehat. Jadi ada keuntungan jangka panjang di sana. Nah, kemudian ini definisi lain, ya. CRM merupakan jenis manajemen ya, yang secara khusus, ya. Kenapa? Karena CRM memang secara ilmu dia didasari dari ilmu manajemen. Nah, tentunya teman-teman tahu ya, manajemen banyak. Ada manajemen keuangan, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen lingkungan, macam-macam. Nah, ini adalah manajemen yang khusus membahas teori mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Yang mana tujuan untuk meningkatkan hubungan dengan tiap pelanggan dengan menggunakan tadi seluruh informasi pelanggan demi mencapai pertumbuhan perusahaan yang sehat. Ya. Jadi itu silakan Anda simpulkan sendirilah dari pengertian-pengertian ini ya. Oke. Nah, jadi itu adalah pengertian CRM. Oke. Jadi menjaga hubungan agar pelanggan menjadi loyal untuk pertumbuhan perusahaan yang sehat. Oke, komponen CRM ya tadi sudah dibahas perbedaan antara customer dengan consumer. Nah, customer ya adalah segala pihak yang pernah akan. Nah, di sini ada keyword akan nih. Dalam arti apa? Jika di perusahaan Anda ya entah dalam bentuk apapun ya, orang yang hanya baru melihat-lihat ya, baru nanya-nanya, ya itu adalah pelanggan Anda. Jadi Anda jangan sebut itu calon sebetulnya ya, jangan bilang calon pelanggan, bukan, itu adalah pelanggan Anda. Ya. Di saat dia hanya melihat saja, ya syukur-syukur dia sudah nanya, gitu ya. Terlepas dia jadi beli atau tidak, ya itu pelanggan Anda, ya. Nah, terlebih lagi kalau si pelanggan itu sudah melakukan transaksi.
first time customer, sudah melakukan transaksi untuk pertama kali. Oke, segala pihak yang pernah, akan, dan sedang merasakan produk, jasa, dan layanan yang diberikan perusahaan, baik dalam proses melihat, membeli, dan memelihara. Ya. Nah, tentunya tidak sedikit barang, ya, produk yang itu dia harus ada pemeliharaan agar kondisinya selalu bagus, performanya selalu baik, gitu ya. Oke. Misalnya contohnya apa ya? Kalau barang yang harus ada proses pemeliharaan, kira-kira menurut Anda? Boleh? Yang belum bersuara tadi? Siapa? Atau yang sudah juga nggak apa-apa? Kira-kira produk seperti apa yang butuh proses pemeliharaan? Produk keseharian Anda aja yang Anda pakai. Produk elektronik ya Pak, Spesifik? Apa seperti spesifiknya? laptop. Oke, laptop. Ya, Ya. laptop. Oke, kalau laptop, ya betul. Laptop sebetulnya kayak kalau secara pemeliharaan sih laptop nggak terlalu susah ya. Oke, paling kita bersihin. Nah, nanti laptop itu kan terdiri dari hardware dan software ya. Nah, software juga harus kita pelihara ya. Nah, ini kalau berkaitan dengan perusahaan, nah tentunya jika ada pergantian spare part ya. Kalau ada kerusakan dan lain sebagainya, karena bagaimanapun juga yang namanya hardware itu punya yang namanya MTTF, mean time to failure. Jadi ada kalanya memang mau nggak mau itu rusak gitu karena penggunaan sesuatu yang wajar gitu ya. Kalau Anda masih terus pakai terus berlangsung ya tadi ada pergantian spare part, yaitu elektronik bagus ya. TV, entah mesin cuci dan sebagainya. Ya. Ataupun mungkin kalau kenapa-napa ya kita bisa ke service center. Ya, bagus itu proses pemeliharaan. Yang lain? Apa? Barang apa? Halo, masa nggak ada ide? Yang kalian gunakan sehari-hari lah, yang sering kalian gunakan sehari-hari. Apa yang perlu ada proses pemeliharaan? Kendaraan, Pak. Proses. Apa pemeliharaannya? Seperti servis, bersihin gitu, Pak. Iya. Iya, bagus. Oke. Betul, kendaraan. Tapi jangan bilang isi bensin ya. Oke. Kenapa? Bensin itu bukan pemeliharaan, bensin itu operasional. Ya, karena kalau Anda mau jalan ya Anda butuh bensin, Anda butuh bahan bakar. Bukan jadi itu bukan pemeliharaan. Nah, seperti apa pemeliharaan? Betul, tadi servis rutin, servis berkala, ada waktunya dia harus diganti, katakanlah busi, kalau oli ya sudah pasti. Kemudian atau kalau motor matic ya apa sih fan beltnya atau apa gitu ya. Nah, mobil juga sama. Betul, itu proses pemeliharaan dan itu masih terkait dengan perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan dia akan mengeluarkan spare part-nya untuk produk tersebut, untuk motor ataupun mobil tersebut, ya. Bagus, oke. Dan nanti, oh ya teman-teman, saya mau izin saya disclaimer dulu ya. Di mata kuliah ini nanti saya akan bisa juga menyebutkan perusahaan ataupun produk, ya, tanpa bermaksud untuk meninggikan atau bahkan mengecilkan dari perusahaan ataupun produk tersebut. Ini hanya berdasarkan pengalaman saja, ya. Anda pun bisa sharing akan hal itu. Jadi ini bukan sesuatu, toh saya juga tidak di-endorse dengan produk apapun gitu ya. Jadi ini untuk pure materi perkuliahan untuk pembelajaran. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di mana? Nah, jadi perlu diingat bahwa tidak semua pelanggan merupakan pelanggan potensial. Ya. Nah, maksudnya apa? Kalau Anda punya banyak pelanggan, tadi lakukanlah mereka, treatmentlah mereka, perlakuannya yang berbeda. Jangan semua kita perlakuan sama. Kenapa? Karena ada pelanggan yang memang memberikan kontribusi yang banyak kepada perusahaan, tapi ada juga yang sekedar numpang lewat. Nah, masa sih yang hanya sekedar numpang lewat sama yang benar-benar transaksinya dia rutin, bahkan sudah menjadikan kita supplier, bahkan tadi dia sudah tidak mau berpindah ke kompetitor, udah setia sama kita.
Ya masa sih treatmentnya sama dengan pelanggan yang hanya sekedar transaksi sekali atau 2 kali? Nah, jangan seperti itu ya. Nah, kita harus betul-betul mentreatment pelanggan yang potensial ya. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang yang potensial, nah, apa yang bisa dibantu oleh sistem informasi? Sistem informasi yang bisa provide data dan informasi tersebut, kita bisa melihat transaksi pelanggan mana yang paling sering bertransaksi dengan perusahaan. Nah, itu yang harus kita treatment, itu yang harus kita jaga, ya, itu yang harus kita service, ya, dan itu yang harus kita pertahankan, jangan sampai dia pindah ke kompetitor. Nah, di mana? Nah, di sini ada yang namanya hukum Pareto atau Pareto Law. Anda bisa browsing, searching tentang hukum Pareto atau Pareto Law, ya. Pareto Law membahas tentang hukum 20-80. Ya. Kondisinya bisa macam-macam. Intinya adalah 20-80. Ya. Maksudnya apa? Kalau dikaitkan dengan CRM, ya di mana kalau Anda punya 100% pelanggan, ya, Anda mentreatment dengan baik 20% pelanggan Anda yang potensial, yang sudah berada di level majority, loyal, atau advocate customer, jadi pelanggan yang benar-benar setia, pelanggan yang sudah mau merekomendasikan perusahaan Anda kepada orang lain. Nah, itu yang potensial. Anda bisa mentreatment, Anda bisa menservis 20%-nya saja. Nah, agar dia bisa bertransaksi, artinya mereka terus bertransaksi, nah, itu akan mendapatkan 80% keuntungan perusahaan. Nah, itu maksudnya. Ya, ya bahkan bisa dijadikan, kalau Pareto Law ini bisa implementasikan ke tempat yang lain, ya. Contoh sederhana misalnya belajar, ya. Belajar, Anda mau menguasai sesuatu materi karena sebuah kebutuhan, entah karena ujian, entah karena tes masuk apa gitu ya, entah masuk perusahaan, entah masuk ya PNS, entah masuk apa ya, macam-macam ya. Nah, Anda belajar lah, entah UAS atau apa ya, entah nanti ujian akhir ya, atau skripsi ya, sidang. Nah, tentunya metode belajar masing-masing orang beda-beda. Nah, ada yang mereka suka keheningan, ya, keheningan, mereka suka di kamar hening dan dia bangun katakanlah tengah malam, dia belajar sendiri, dia akan masuk tuh, ya. Tapi ada juga yang suka denger musik keras, multitaskingnya bagus tuh. Jadi dia belajar tapi sambil denger musik. Nah itu cara best practice bagi dia itu bisa masuk materi malah dibandingin dia hening. Nah, masing-masing orang tadi beda-beda. Ya. Ada juga yang belajar lebih suka dia itu belajar berkelompok, diskusi, dia senang kayak gitu. Ada juga yang bisa belajar itu berdasarkan dari visual dan audio. Ya, contoh kayak saya ya, saya lebih suka ada visual audionya dibandingkan saya membaca. Saya lebih suka saya ngelihat dan ngedengerin orang. Nah itu akan lebih masuk tuh kalau di saya tuh. Nah, masing-masing akan berbeda tuh cara belajarnya seperti apa. Ya. Nah, key point-nya apa dengan Pareto Law? Nah, jika Anda fokus saja dari 100% waktu belajar Anda bisa benar-benar intent dan fokus 20%, ya 20% Anda belajar dengan fokus, itu akan mencapai 80% penyerapan materi ke dalam tadi pemahaman Anda. Itu maksudnya, ya. Nah, ini bisa macam-macam ya, perihal tentang 20-80 ya. Kalau di CRM ini terkait dengan keuntungan perusahaan, bahwa jika Anda betul-betul bisa memanage 20% pelanggan Anda yang potensial, itu akan mendatangkan 80% keuntungan perusahaan. Itu maksudnya. Oke, relationship, ya, relationship atau hubungan. Jadi kurang lebih adalah perusahaan harus memahami mata rantai menghubungkan perusahaan dengan pelanggan dengan adanya komunikasi dua arah. Menjaga seluruh channel-channel hubungan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Apakah dari portal web, dari komunikasi telepon, dari komunikasi direct atau tatap muka, chatting, ya, ataupun dari sosial media, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan adalah komunikasi. Nah, tujuan dari hubungan dengan pelanggan adalah kepuasan jangka panjang yang melampaui transaksi individual.
Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya akan cerita nih perihal tentang melampaui transaksi individual. Dan adanya arena hubungan mengimplikasikan loyalitas, emosi, dan perasaan positif terhadap sesuatu atau seseorang. Relationship di sini adalah keseimbangan antara sama-sama untung perusahaan dengan pelanggan. Jadi tadi ya, yang tadi saya sudah sampaikan, kalau pelanggan hanya mindset-nya dia hanya untung aja, tanpa untung di perusahaan, tanpa memikirkan si pelanggan, ya tadi tidak akan bisa survive lama. Ya, dia tidak memikirkan keluhan pelanggan, dia tidak memikirkan antara warranty and guarantee, ya garansi dan jaminan dia tidak pikirin, dia hanya pikirin hanya dapat untungnya saja. Nah itu yang bikin pelanggan tidak betah dan akhirnya lari ke kompetitor. Oke. Nah, intinya apa? Adalah kondisi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Oke, manajemen. Nah, kalau manajemen sudah jelas, di sini adalah berfokus ke pengelolaan. Karena prinsip dari manajemen itu sendiri adalah planning, controlling, and evaluation. Jadi harus merencanakan, ya planning, kemudian setelah direncanakan dikontrol. Nah, setelah dikontrol, dievaluasi. Nah, pertanyaannya operasional ada di mana? Nah, operasional adalah setelah direncanakan, nah baru diberikan ke operasional. Nah, operasional berjalan. Nah, setelah operasional berjalan, jangan lupa harus dikontrol, ya, harus terus dicek. Nah, kemudian pada akhir sebuah siklus atau di termin tertentu dievaluasi. Sudah sesuai belum dengan target? Ya, sudah sesuai belum dengan yang sudah direncanakan? Nah, akan ada timbal balik. Ada umpan balik, ada feedback. Lakukan perencanaan kembali, ya. Jadi planning, controlling, and evaluation, ya. Jadi ya perlu direncanakan dan perlu komitmen kalau kita bicara tentang CRM. Oke, selanjutnya adalah tahapan CRM. Nah, tahapan ini yang perlu betul-betul Anda ketahui dan Anda pahami dan Anda bisa menyampaikan kembali. Dan ini pun akan dibawa ke kapanpun ya, di saat katakanlah di mata kuliah ini, ataupun nanti Anda berniat untuk mengambil skripsi ataupun KKP tentang CRM, ataupun nanti Anda dapat mengimplementasikannya kepada perusahaan Anda, ya suatu saat mungkin Anda, saya doakan menjadi bagian dalam perusahaan untuk melakukan perencanaan dan terkait dengan CRM. Nah, Anda harus tahu nih tentang tahapan CRM. Ya. Key point-nya adalah singkatan aja, AER, A-E-R. Ya. Di sini ada acquire, ada enhance, dan ada retain. Acquiring, enhancing, and retaining. Ya. Ini menurut Kalakota dan Robinson. Nah, kita bedah satu-satu. Apa itu acquire? Nah, acquire adalah segala upaya, ya strategi dan upaya perusahaan untuk bagaimana caranya mendatangkan pelanggan baru. Oke, mendatangkan pelanggan baru. Pelanggan mulai dari suspek, prospek, kemudian first time. Bertransaksi untuk pertama kali. Nah, gimana caranya mendatangkan pelanggan baru? Ya. Nah, dan ini biasanya berada di fungsi pemasaran, marketing. Ya. Pelanggan baru didapatkan dengan cara memberikan kemudahan pengaksesan informasi. Ya, mudah bagaimana caranya pada saat kita mengenalkan sebuah produk tersebut mudah diakses, secara detail spesifikasinya itu mudah untuk didapat, kemudian bagaimana cara untuk melakukan transaksi, ya. Selanjutnya juga ada inovasi. Ya, pelanggan akan tertarik dengan adanya inovasi, sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang unik, sesuatu yang memang mereka butuhkan. Ya, inovasi. Ada kreativitas di sana. Dan juga mungkin pelayanan yang menarik. Ya. Nah, tentunya mungkin Anda pernah merasakan bahwa dengan era saat ini, era digital, era internet, era e-commerce, ya, dengan adanya rangsangan dari promosi, ya, dukungan logistik, ada free ongkir, ada gimmick-gimmick, kemudian pembelian pertama dapat potongan langsung berapa. Nah, itu kan menjadi sebuah rangsangan gimana caranya untuk pelanggan bertransaksi, ya. Oke. Jadi apapun itu, tahapan pertama AER atau AER, acquire, adalah mendatangkan atau mendapatkan pelanggan baru. Ya. Oke, tahapan berikutnya
adalah enhance. Nah, setelah sudah mendapatkan pelanggan baru, nah ini sudah bertransaksi ya. Nah, jangan dilepas ya. Perusahaan dengan strategi dan upayanya meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Jadi, oke, kita sudah dapetin pelanggan. Nah, selanjutnya harus kita treatment dong, harus kita manage. Jangan sampai dia hanya belanja sekali, berikutnya lepas, nggak mau transaksi lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, enhance atau enhancing, nah ini biasanya berada di SFA ya, Salesforce Automation. Nah, adalah upaya atau strategi perusahaan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada. Kalau tadi mendapatkan pelanggan baru, kalau enhance adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada nih, yang sudah bertransaksi. Perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya, ya. Dan juga bisa menerapkan yang namanya cross selling dan upselling. Mudah-mudahan bisa ada catatan di Anda ya, kalau Anda ada buku atau note, ada pulpen atau menggunakan, ya terserah Anda mau catat di mana gitu ya, perbedaan antara cross selling dengan upselling. Nah, ini salah satu masuk ke dalam enhance ya, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Nah, apa yang dimaksud dengan cross selling dan upselling? Oke, kita bahas yang cross selling dulu. Dua-duanya adalah meningkatkan penjualan tentunya ya. Nah, apa itu cross selling? Nah, cross selling adalah strategi penjualan perusahaan dengan menjual produk lainnya untuk mendukung produk utamanya. Perusahaan tentunya punya namanya core product, ya, dan juga punya produk pendukung. Nah, kita di sini adalah berbicara tentang produk pendukung. Oke, produk lainnya. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh saja. Ya, misal, ya tadi saya sudah disclaimer ya perihal tentang perusahaan ataupun produk ya. Contoh, katakanlah Pizza Hut, ya. Nah, Pizza Hut, ya core produknya jelas, itu pizza. Nah, kemudian mereka berpikir, oh, yang datang ke Pizza Hut itu sebagian besar adalah family, keluarga. Nah, keluarga bawa anak kecil. Nah, anak kecil suka apa sih, gitu kan? Nah, ada gimmick-gimmick tuh, kayak misalnya kayak dibikin balon-balon, dibikin menyerupai apa, bunga kah, binatang kah, yang lucu-lucu gitu ya. Nah, terus ada kayak es krim yang dia dengan berbagai macam topping. Nah, dia kan suka tuh anak kecil kayak gitu tuh, ya, warna-warni, topping coklat dan sebagainya. Nah, suka tuh kayak gitu. Oke. Nah, terus ada juga yang orang kalau merasa belum makan, kalau belum ketemu nasi. Nah, akhirnya apa? Di pizza bisa juga pesan nasi. Ada nasinya tuh. Ya, ada menu pizza, ada menu yang ada komponen utamanya nasi gitu. Ya, di lain itu ada yang fettuccine, ada spaghetti dan sebagainya ya. Terus chicken wing ya. Nah, namun apapun itu ya dan tadi juga minuman ya, salad dan sebagainya ya. Oke, itu untuk mendukung core product. Tapi bagaimanapun juga core produknya harus dijaga. Kenapa? Itu jualan utama Anda. Jadi jangan sampai seperti ini. Orang akan lebih memahami, contoh ya, mesen nih, Mbak, chicken wing-nya dong, 2 porsi yang 10. Ya. Terus dibilang, Pak, maaf Pak, untuk chicken wing-nya kita kehabisan stok. Ya. Ya walaupun mereka sedikit kecewa, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Ya, masih nggak apa-apa. Tapi di saat Anda bilang, Mbak, saya mau dong meat lover-nya, pizza meat lover 1. Terus Anda sebut, Pak, maaf Pak, pizzanya semuanya kosong karena terigunya habis. Itulah yang bakalan jadi jelek perusahaan. Kenapa? Itu core product. Itu core product Anda. Anda nggak boleh kehilangan stok tuh, core product. Ya. Yes, karena saya juga pernah makan janjian sama mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya gitu ya. Saya tidak usah sebutkan namanya, nih restoran bebek di jalan kesehatan waktu itu, sekarang udah nggak ada, sekarang udah pindah ke Bintaro sektor berapa gitu. Saya tidak akan membahas merek restorannya, tapi merek restorannya itu yang dia selalu beruntung, selalu selamat gitu ya. Saya tidak akan menyebutkan apa nama mereknya ya. Oke. Nah, saya janjian tuh. Janjian makan di situ ya. Terus pas makan saya bilang nama restoran bebek tentunya kan
spesialis bebek dong. Ya, saya mesen, Mas, saya bebeknya dada 1 sama paha 1. Ya, karena saya suka dada, istri saya suka paha, gitu ya. Oke, terus dia bilang, Pak, maaf Pak, bebeknya habis. Wah loh, kok bisa bebeknya habis gitu ya? Akhirnya ya udahlah, namanya udah kadung kan. Oke, ya udah deh, ayam deh dada gitu. Terus dia bilang, Pak maaf Pak, ayamnya tinggal sisa paha. Nah, ya itu yang bikin pelanggan kecewa, ya. Kalau core produk Anda tidak bisa di-manage dengan bagus, ya lebih baik ya ditutup aja, ya. Atau lebih baik ya mohon maaf ya, mendingan sekalian aja kayak pom bensin gitu tulis ya, premium habis. Nah, itu kan udah selesai, itu orang nggak bakalan mampir tuh misalnya kayak gitu, ya. Nah, jadi jangan sampai Anda tidak dapat memanage supply chain dari core produk Anda, ya. Nah, cross selling tadi ya. Kalau untuk yang jasa, ya misal tadi kan produk lainnya ya, jadi perusahaan menjual produk lainnya, baik bisa berupa barang maupun jasa, ya. Nah, contoh yang lain misalnya apa? Contoh Anda punya bengkel mobil, Anda punya usaha bengkel mobil, ya. Nah, ini bengkel mobil yang umum, bukan bengkel mobil yang resmi katakanlah ya, yang umum saja. Nah, kemudian Anda berpikir apa sih kira-kira cross selling-nya, ya? Nah, cross selling-nya Anda bisa di situ bisa menjual makanan dan minuman pada saat dia menunggu servis, ya. Bisa juga Anda mungkin juga katakanlah ada meja pijat, mungkin bangku pijat mungkin ya. Bisa juga steam cuci mobil, ya. Karena orang yang meluangkan waktu mereka di weekend, di hari Sabtu untuk menservis kendaraannya, ya itu biasanya mereka sudah menyiapkan waktu, jadi ya udah sekalian aja, ya. Nah, bagaimana cara menariknya? Ya Anda bisa menarik seperti ini, Pak. Setelah Bapak servis, berikutnya kami punya voucher Pak di sebelah, itu tempat buat steam mobil, cuci. Kalau Bapak mau cuci mobil, nah ini Bapak langsung dapat potongan harga sebesar berapa persen. Nah, Anda sebutin ya. Katakanlah cuci mobil saat ini berapa sih rate-nya ya? Anggap 35.000 ya. Nah, Anda bilang dapat potongan Pak 15.000 Pak. Tapi khusus buat hari ini. Nah, khusus buat hari ini. Nah, akhirnya jadi cuma 20 ya? Iya, Pak. Nah itu adalah apa? Cross selling, menjual produk lainnya. Ataupun produk pelengkap juga bisa ya. Baterai dengan senter ya. Atau handphone misalnya ya. Handphone. Nah, handphone orang beli handphone, terus pasti dia nanya, Mas jual anti gores nggak atau tempered glassnya? Terus dibilang, Pak maaf Pak, kita nggak jual itu. Kalau soft case, ya kita juga nggak jual juga Pak, itu ada di toko sebelah. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Kita lakukan yang namanya cross selling, ya. Kita berpikir ya kalau kita bisa dapatkan produk yang pelengkap untuk produk utamanya, ya kenapa enggak? Akan untung juga daripada itu jatuh ke tempat yang lain, ya. Karena tadi ya pada saat orang, bahkan kita kejar bola, orang dengan handphone semahal apapun, dengan kualitas kaca sehebat apapun, entah Gorilla, entah Babon versi berapa, tetap aja dia pasti akan memikirkan pelindung, tetap akan dilindungi itu ya. Oke. Nah, tawarkanlah. Jadi pada saat beli handphone langsung ditawarin, Pak maaf Pak, nggak sekalian anti gores sama tempered glassnya, kita punya loan yang bagus. Nah gitu. Ini Pak ada variasinya Pak, ini ada yang murah, ini ada yang sedang, ada yang mahal. Terus sekalian, Bapak nggak sekalian soft case sama hard case-nya. Yang soft case bawaan sih memang dikasih Pak dari handphonenya. Cuma ini yang kita punya yang lebih bagus Pak. Ini ada pilihan warna dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan cross selling. Ya. Oke. Misalnya TV dengan home theater, ya. Jadi orang yang beli TV, nah Anda bisa lakukan cross selling tadi itu dengan menjual juga home theater. Dengan ada kemudahan apa? Kemudahan cara untuk pembayaran. Bisa juga ditawarkan perihal tentang kemudahan cicilan 0%, ya. Jadi orang akan bikin mereka tertarik ya. Terus proyektor dengan layar, ya. Biasanya kan orang beli proyektor dengan layar ya.
Nah, Anda bisa tawarin tuh, kejar-kejar itu ya. Misalnya proyektor harganya katakanlah 5 juta, terus layar harganya misalnya 1.300.000 ya, Anda bisa bilang tuh, Pak, ini karena promo Pak, Bapak beli proyektor di kita, ya, Bapak langsung dapat potongan langsung Pak 300.000 Pak. Jadi layar nih harganya 1 juta aja Pak, ini layar yang besar loh Pak. Biasanya buat presentasi, ini kan di kantor Bapak akan lebih enak seperti ini. Nah itu jadi sebuah tawaran yang menarik ya. Orang yang tidak berpikiran seperti itu karena ada penawaran, akhirnya ya udah deh sekalian deh, gitu kan? Kayaknya butuh juga tuh. Nah, gitu. Ya, apapun produk itu nanti Anda bisa apa ya? Bisa sampaikan dengan contoh-contoh produk yang lain. Ya, silakan saja. Ya. Oke, itu cross selling ya. Jadi menjual produk lainnya, ya. Bisa pendukung ataupun pelengkap produk utama. Kemudian ada yang namanya upselling. Ya, apa itu upselling? Nah, kalau cross selling itu menjual produk lainnya, kalau upselling ini menjual produk yang sama. Produk yang sama dengan segmentasi atau tingkatan yang berbeda. Bisa buat upgrading ataupun tadi untuk kelompok pelanggan yang berbeda. Ya. Jadi saya ulang, sama-sama untuk meningkatkan penjualan, upselling adalah menjual produk sejenis ya untuk tingkatan atau segmentasi yang berbeda. Oke. Contoh misalnya, saya langsung ini aja karena waktu udah jam 8:30, saya langsung cepat saja ya. Misalnya, kenapa sih Garuda menciptakan Citylink ya? Ya karena kita tahu bersama bahwa AirAsia, Lion Air, Sriwijaya dan lain-lainnya itu yang budget flight ya, bahkan motonya now everyone can fly ya. Ya itu sangat menjamur. Oke. Kita tidak usah merasa menginginkan sesuatu pelayanan yang luxury, kita tidak usah berpikiran bahwa mendapatkan roti, mendapatkan makan di pesawat gitu ya. Yang penting apa sih? Ya jangankan minum ya, permen pun mungkin tidak dikasih ya. Yang penting apa? Yang penting Anda bisa ke sebuah tempat dengan harga murah, selamat. Udah itu aja. Gitu. Nah, akhirnya kan pilih tuh budget flight. Ya. Nah, dan Garuda nggak mau itu diambil semuanya dong sama budget flight tadi. Nah, akhirnya dia ciptakan yang namanya Citylink, ya. Dan kayak Lion Air, dia mau dong segmentasi yang lebih ke atasnya. Nah, dia menciptakan Batik Air, ya, dan lain-lain, ya. Nah, terus apa lagi? Terus katakanlah Toyota, ya. Kenapa Toyota menciptakan produk? Tentunya ada yang 5-seater, ada yang 7-seater. Nah, 7-seater kecenderungan untuk mobil keluarga, ya, mobil angkut penumpang banyak, ya. Nah, kenapa mereka menciptakan ada mulai dari segmentasi bawahnya ada Toyota Calya, ada Toyota Avanza, ada Rush, ada Innova, ada Fortuner, bahkan segmentasi atasnya lagi ada Alphard, ada Velfire dan sebagainya. Nah, kenapa gitu ya? Nah, tentunya di situ ada segmentasi yang berbeda. Ya, kebutuhannya berbeda. Ada kebutuhannya buat apa? Oke, ada kebutuhan katakanlah buat hanya sekedar antar jemput aja, gitu ya, antar jemput ya nggak usah yang bagaimana-mana ya, karena jangankan tadi ya ada berbagai macam apa ya tadi produk tersebut ya, bahkan per produk pun dia dibagi segmentasi per tipe ya. Ada tipe terendah, sedang, sampai tertinggi. Bahkan bisa aja sampai 8 tingkatan tuh saking buat membedakan, karena masing-masing tingkatan memiliki fitur yang berbeda ya. Ada yang katakanlah yang katakanlah standar sekali ya. Standar sekali katakanlah peleknya masih kaleng, terus spionnya yang masih gimana-gimana, dalamnya seperti apa interiornya. Nah, levelan berikutnya ada perbedaan. Nah, itu yang dimaksud dengan upselling. Dan bisa saja itu perusahaan mengejar bola, ya. Jadi bisa menawarkan produk di atasnya, ya. Katakanlah sebelumnya dia sudah punya Avanza tipe apa, kemudian muncul nih produk baru, katakanlah Avanza juga, tapi dengan naik kelas lah intinya. Itu kita bisa kejar bola, kita bisa tawarin tuh di waktu yang berikutnya, katakanlah di 3 atau 4 tahun berikutnya kita bisa tawarin tuh kalau kita punya data customer-nya. Nah, itu adalah upselling. Ya, terus ya itulah kurang lebih ya upselling, jadi menjual produk
sejenis ya. Kenapa Aqua menciptakan Fit? Nah, ya kan itu sesuatu yang berbeda juga. Kenapa di masing-masing Aqua itu macam-macam ya? Ada yang 150, yang Aqua gelas, bahkan ada yang ceper tuh. Mungkin Anda pernah lihat nggak? Dikirain yang Aqua gelas pas diangkat lah cuma setengah gitu ya. Terus ada yang botol sedang, ada yang botol yang 600 ml, ada yang botol berapa? 1 liter apa 1,5 liter sih? Terus ada yang galon, masih macam-macam ya. Nah itu buat apa? Ya sama produknya, tapi tadi upselling. Jadi ada buat segmentasi berbeda, ya. Oke. Jadi mudah-mudahan Anda bisa menjelaskan apa perbedaan antara cross-selling dan upselling. Nah, pada tahapan ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan atau reduce cost marketing, ya. Karena biaya marketing tentunya tidak sedikit ya perusahaan untuk mengalokasikannya, dan bahwa biaya untuk mendatangkan pelanggan baru itu lebih besar, bahkan bisa sampai 10 kali lipat dibandingkan untuk mempertahankan pelanggan. Oke, kita langsung masuk ke dalam tahapan yang berikutnya, yaitu retaining. Apa itu retain? Nah, retain adalah tahapan segala strategi dan upaya perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Ya, merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan agar pelanggan tidak pindah ke kompetitor. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha memenuhi keinginan pelanggan. Jadi pada saat pelanggan katakanlah mau pindah ke kompetitor, Anda harus tahu tuh kenapa, ya, dan cari informasinya kenapa pindah. Syukur-syukur dia bisa kasih informasi, dan syukur-syukur ada tawar-menawar di situ. Ya, contoh misalnya seperti apa? Contoh, ya, di perumahan nih misalnya nih, perihal tentang internet. Ya, saya sudah menggunakan apa Vision misalnya ya, dengan harga anggaplah katakanlah 350.000 sebulan. Kemudian dapat tawaran nih, ada provider yang baru gabung dengan kualitas yang sama, dia menawarkan harga yang murah, 295 gitu ya. Nah, terus waduh ini lebih murah nih, saya pakai ini aja. Nah, terus saya telepon dong ke Vision-nya itu ya, saya tidak usah sebutkan. Saya telepon dong ke Vision-nya itu, maaf Mbak, saya mau putus deh gitu. Wah, kenapa Pak? Nah, kalau dia bilang enggak, mau putus aja, itu udah sulit tuh. Tapi kalau seandainya dia masih bisa kita melakukan lobbying, emang kenapa Pak ya, kalau boleh tahu? Oh iya nih, ada tawaran dari ini provider lain. Wah, mohon maaf Pak, tawarannya apa Pak? Nah, dikasih tahu tuh tawarannya begini. Nah, dari sana Anda lihat profil pelanggannya itu, dia pelanggan baru atau pelanggan lama. Kalau pelanggan baru ya terserah, mungkin ada ya udah deh terserah, bebasin juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pelanggan yang lama ya jangan sampai. Oh dia nih pelangganan, dia langganan udah dari lama nih, udah sekian tahun, pertahanin. Nah, strateginya apa? Ya ada treatment khusus buat dia, gitu ya. Bisa saja mungkin ya setelah dipertimbangkan, Pak, khusus untuk Bapak dengan kualitas dan layanan yang sama, harganya kita samain Pak dengan harga penawaran Bapak itu. Gitu. Nah, itu bisa apa? Bargaining buat perusahaan. Nah, itu retain. Ya, bisa juga menerapkan adanya strategi easy to enter but hard to exit. Masuknya gampang tapi keluarnya susah. Gimana cara? Jadi pada saat mau pindah ke kompetitor tuh berat karena sudah di setting sedemikian rupa, terbangun ekosistemnya dan mereka sulit untuk pindah ke kompetitor. Nah, itu adalah retain ya. Oke, selanjutnya adalah aspek-aspek CRM. Nah, kalau yang tadi adalah AR, acquire, enhance, dan retain. Kalau sekarang adalah PPT. Aspek-aspek CRM itu PPT, people, process, teknologi, atau orang, proses, dan teknologi. Ya, people yang pertama adalah bagaimana cara untuk melayani konsumen dengan baik. Tentunya perlu ada pelatihan, keterampilan untuk melayani pelanggan, mengetahui tentang product knowledge, apa yang dijual oleh perusahaan, dan juga seharusnya apa yang kompetitor jual mereka juga harus tahu, karena bagaimanapun juga produk tidak ada yang semuanya menang, pasti ada plus minusnya. Ya. Nah, ini untuk menciptakan people yang profesional. Proses, nah itu proses. Nah, proses ini adalah bagaimana cara prosedur melayani. Tadi ya ada ramah sopan, ya ada mohon, ya terus maaf dan terima kasih. Kemudian bisnis objektifnya juga harus diketahui oleh masing-masing people dan apa bisnis requirements-nya. Kemudian dari sisi teknologi adalah
harus memiliki blueprint teknologi, artinya harus memiliki peta jalan, teknologinya harus seperti apa di masa saat ini dan akan datang, serta bagaimana proses implementasi dan penerapan teknologi tersebut untuk mendukung CRM. Ya. Oke, saya rasa cukup. Kalau yang lain ini tinggal Anda baca-baca aja, ya. Jadi kurang lebihnya sudah saya sampaikan kepada Anda, ya, ini tinggal dibaca aja. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada, Pak. Ini kalau ini nggak usah ya. Ya, mudah-mudahan paham lah ya. Oke, jadi jangan lupa untuk melakukan presensi ya hari ini, presensi, langsung melakukan presensi. Kalau untuk kuis, karena dibuka beberapa hari, ya kalau seandainya bisa, karena kan soalnya cuma 10 soal ya, total 11, satu soal hanya pemahaman. Anda isi apapun nilainya benar ya. Apakah cukup paham, kurang paham, dan sangat paham, itu apapun Anda isi, itu benar. Itu buat feedback, buat pengajar aja. Nah, apapun Anda isi, nilainya benar. Dan itu tidak ada masalah, Anda mau jawab apapun tidak ada masalah, gitu ya. Karena itu buat feedback buat saya aja. Kemudian untuk yang lain, ya 10 soalnya itu dicari yang benar, yang paling benar, ya. Kemudian, waktunya 15 menit, 3 kali attempt, ya mumpung tadi materinya masih hangat, langsung aja lah Anda download materinya, Anda baca lagi sekilas, kemudian Anda coba kerjakan kuisnya. Ya. Nah, karena high score, ya akan diambil adalah nilai tertinggi. Contoh misalnya, attempt pertama Anda dapat 60, attempt kedua Anda dapat 85, attempt ketiga Anda dapat 80, ya akan diambil yang 85, karena yang attempt yang tertinggi ya, high score. Ya. Nah, kemudian untuk yang hari Sabtu nanti saya cek lagi, sepertinya sih sudah saya siapkan, yaitu materi tentang pelanggan. Jadi, presensinya itu besok ya, hari Sabtu. Jadi kita duetnya kan Jumat dan Sabtu ya, kecuali kalau nanti ada perubahan nanti akan saya sampaikan di grup. Anda langsung presensi saja, lakukan presensi, kemudian jangan lupa juga mengerjakan kuis ya. Cuma kalau kuis yang untuk di hari Sabtu saya buka lebih lebar waktunya ya. Oke, saya rasa cukup demikian teman-teman ya. Sehat selalu dan mudah-mudahan materi bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan pada saat penyampaian materi. Saya undur diri. Demikian. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, Dara Ambar. Terima kasih, ya, Farul.